Bapak Ibu yang saya hormati, yang tidak saya sebut satu persatu, baik pembicara, penanggap, dan semuanya, saya mulai dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam kita semua, karena di Bandung Sampurasun. Enggak. Bapak Ibu, ini saya punya kumpulan peraturan. Ada peraturan yang namanya Undang-Undang Kesehatan, banyak ini. Kalau peraturan-peraturan ini saya kumpulkan, maka diberi nama hukum. Ini peraturan hukum. Jadi hukum tidak lain adalah kumpulan peraturan hukum. Nah, Bapak Ibu, kalau saya buka ini peraturan hukum, ini undang-undang tentang kesehatan. Mohon jangan itu slide dulu. Saya minta 1 menit untuk berbicara. Ya, terima kasih. Nanti saya anukan slide-nya. Kalau kita buka, ini di dalam peraturan hukum ini ada pedoman-pedoman, ada pegangan-pegangan, ada ukuran-ukuran standar. Pegangan, pedoman, ukuran itu diberi nama. Kalau bahasa Belanda namanya tuh norma. Kalau bahasa Arab namanya tuh kaidah. Kita menggunakan keduanya. Jadi kalau Bapak Ibu mengatakan normatif aja deh, berdasarkan pedoman saja, berdasarkan pegangan saja, ukuran saja. Normatif apa? Normatif hukum. Ya berdasarkan peraturan hukum. Nah itu. Ya, kemudian tentunya Bapak Ibu tahu ada hukum tertulis, ini yang dinamakan hukum tertulis. Ada yang tidak tertulis yang dikenal sebagai hukum kebiasaan. Kemudian ada hukum yang umum dan hukum yang khusus. Ini pembukaan dari saya. Saya minta sekarang untuk slide. Baik, terima kasih. Lanjut. Ini tugas saya, tanggung jawab pemerintah. Ini yang tadi saya sebutkan, hukum adalah kumpulan peraturan hukum. Peraturan hukum adalah kumpulan pedoman, pegangan, ukuran hukum. Pedoman, pegangan, ukuran. Hukum ini diberi nama norma. Hukum bahasa Belanda atau kaidah hukum bahasa Arab. Ada hukum tertulis dan hukum tidak tertulis yang dikenal sebagai hukum kebiasaan. Ada hukum yang umum dan hukum yang khusus. Lanjut. Hukum kesehatan. Kita bicara sekarang tentang hukum kesehatan. Kesehatan itu ada 2, yaitu kesehatan masyarakat dan kesehatan perorangan. Hukumnya pun ada 2. Hukum kesehatan masyarakat yang dikenal sebagai public health law, kemudian ada hukum kesehatan perorangan yang dikenal sebagai medical law, tapi di Indonesia namanya bukan hukum medik, tapi menjadi hukum kedokteran. Nah, ini nama yang diberikan untuk hukum kesehatan perorangan. Itu diatur. Bapak Ibu tentunya tahu undang-undangnya. Saya nggak sebutkan satu persatu seperti Dr. Nasar tadi. Undang-undang nggak perlu disebutkan satu persatu. Lanjut. Nah, Bapak Ibu, lanjut. Oh ya, betul-betul itu. Saya yang mesti. Hukum tenaga kesehatan. Tentu jelas bahwa yang dinamakan tenaga kesehatan terdiri dari 2, yang utamanya tentunya namanya juga hukum medik, maka tenaga medik atau tenaga medis, medis dari bahasa Belanda, medik dari bahasa Inggris, tentunya medical, tapi saya menggunakan pakai S saja, dan non tenaga medis. Secara umum, ada peraturan payung untuk tenaga kesehatan yang dikenal sebagai Undang-Undang Nomor 38
tahun 2014 tentang tenaga kesehatan. Tapi undang-undang payung ini yang dibuatnya ini paling lama. Sebelumnya sudah dibuat dulu undang-undang praktek kedokteran, kemudian undang-undang keperawatan, itu sudah dibuat. Ini yang saya katakan, kemudian ada hukum yang umum, Bapak Ibu, ada kitab undang-undang hukum perdata, hukum pidana, hukum kemudian ada adagium hukum yang mengatakan hukum khusus menghapuskan hukum yang umum. Nah, ini Bapak Ibu yang umum. Saya ingin Bapak Ibu sedikit mengenal tentang hukum. Nah, saya mau masuk ke yang khusus. Lanjut. Nah, apa yang disebut dengan perbuatan hukum? Ada perbuatan medis, ada perbuatan sebutkan yang lain-lainnya. Saya ingin berbicara tentang perbuatan hukum. Hukum selalu berisi hak dan kewajiban yang timbal balik. Hukum. Hak hanya ada pada hukum. Di luar dari hukum, tidak ada yang namanya hak. Begitu kita bicara hak, kita bicara tentang hukum. Tapi jangan lupa, di balik dari hak selalu ada kewajiban. Hak saya menjadi kewajiban Bapak Ibu, hak Bapak Ibu menjadi kewajiban saya. Itu selalu. Nggak mungkin saya hanya punya hak, saya nggak punya kewajiban, nggak ada. Ya, hak mau diambil boleh, tidak pun tidak apa-apa, itu hak. Namun kewajiban harus dipenuhi. Tidak memenuhi kewajiban adalah satu perbuatan melawan hukum. Kalau merugikan karena tidak memenuhi kewajiban, maka harus ganti rugi. Nah, itu Bapak Ibu. Dari kewajiban lahir apa yang dinamakan tanggung jawab, responsibility. Jadi kalau Bapak Ibu tuh harus bertanggung jawab, tanggung jawab itu lahir dari kewajiban. Dari hak itu tidak lahir tanggung jawab, hak untuk melakukan perbuatan hukum, ya, tanggung jawab untuk melakukan perbuatan. Jadi kewajiban atau tanggung jawab pemerintah untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat juga tenaga kesehatan. Bukan hanya kepada masyarakat, tenaga kesehatan pun harus diberi perlindungan juga. Ini yang menjadi kewajiban pemerintah. Ini yang menjadi topik di mana saya diminta untuk berbicara. Nah, dari yang khusus ini, saya akan lanjut ke yang lebih khusus lagi. Slide. Kewajiban pemerintah melindungi nakes. Undang-undang tentang nakes. Undang-undang tentang peradok. Itu ada diatur. Hak nakes untuk mendapatkan perlindungan hukum dalam melakukan tugasnya. Ini hanya terpampang. Ada di situ. Hak nakes untuk mendapatkan perlindungan hukum. Artinya apa? Itu menjadi kewajiban pihak lain. Apakah kewajiban dari rumah sakit, kewajiban dari siapa? Termasuk kewajiban pemerintah untuk memberikan perlindungan hukum kepada nakes. Artinya, kewajiban pemerintah memberikan perlindungan hukum kepada nakes. Ini yang menjadi topik di mana saya akan berbicara. Dari kewajiban lahir tanggung jawab dari para pihak pengemban kewajiban. Lanjut. Nah, saya mulai dengan tanggung jawab pemerintah pusat. Pemerintah bersama-sama dengan DPR RI punya kewajiban membentuk undang-undang. Artinya pemerintah pusat memberikan perlindungan hukum kepada nakes melalui pembentukan undang-undang
yang berisi perlindungan hukum kepada nakes. Bapak Ibu tentunya tahu undang-undang itu hanya berisi kaidah-kaidah pokok, norma-norma pokok. Perlindungan hukum kepada nakes. Ya. Kemudian harus dibuat. Siapa yang membuatnya? Ya. Kementerian Kesehatan. Pembantu dari pemerintah pusat dalam bidang kesehatan berkewajiban melindungi nakes dengan peraturan di bawah undang-undang. Permenkes, Kepmenkes sebagai peraturan pelaksanaan. Nah, nanti kita lanjut ya, bahwa tentunya ada undang-undang. Setiap undang-undang ya undang-undang. Kaidah-kaidahnya itu atau norma-norma yang di dalam undang-undang itu undang-undang. Peraturan pelaksanaannya itu harus dilakukan oleh pembantu dari pemerintah pusat. Ini yang dikatakan kalau diperintahkan oleh undang-undang itu disebut sebagai hukum organik. Kalau tidak diperintahkan oleh peraturan yang lebih tinggi, maka itu disebut sebagai peraturan diskresi atau yang disebut sebagai besheking, yang disebut sebagai peraturan kebijakan. Kita lanjut ya. Lanjut. Di bawah pemerintah pusat ada yang disebut sebagai pemerintah daerah provinsi. Seperti Bapak Ibu ketahui bahwa ada undang-undang tentang otonomi daerah. Ada 3 bidang yang tidak masuk yang diotonomikan. Kesehatan, termasuk bidang yang diotonomikan. Apa artinya? Dinkes provinsi hanya berfungsi sebagai kepanjangan tangan pemerintah pusat. Selaku Kemenkes. Kewenangan mengatur pelaksanaan ada di kewenangan Pemda, ada di gubernur. Perlindungan hukum. Bisa enggak pemerintah Dinkes provinsi untuk atau gubernur itu membuat? Bisa, tapi tidak mempunyai kekuatan hukum yang kuat. Dengan perkataan lain, perlindungan nakes hanya terbatas di bidang kebijakan hukum yang terbatas. Kalau hanya dibuat oleh Dinkes dalam tanda kutip gubernur saja. Kecuali bila diatur dengan perda, di mana DPRD provinsi ikut membentuk. Sehingga dalam provinsi itu, perda dari provinsi itu mengikat kepada kabupaten-kabupaten. Nah, ini tentang tanggung jawab Pemda atau provinsi. Lanjut. Sekarang tanggung jawab Pemkot dan Pemkap. Nah, ini yang nyata. Tanggung jawab nyata itu ada di Pemkot atau Pemkap melalui Dinas Kesehatan Kota Kabupaten. Kalau terjadi kekerasan terhadap nakes, maka pertama-tama perlindungan hukum menjadi kewajiban dari Pemkot dan Pemkap. Jadi Bapak Ibu, kalau terjadi kekerasan, kemana Bapak Ibu harus? Ya selain tentunya kepada ID, kepada profesi, kepada pemerintah itu, kepada Pemkot Kabupaten. Apakah melalui Dinas Kesehatan atau tidak melalui Dinas Kesehatan harus berkoordinasi dengan kepolisian, kemudian dengan kejaksaan. Kepolisian itu masuk ASN, aparatur sipil negara. Kejaksaan juga masuk ke pemerintahan.
Jadi dua-duanya ini masuk ke pemerintahan. Melalui dinas kabupaten kota, kepolisian, kejaksaan, semua ada di dalam pemerintahan. Nah, ini yang nyatanya. Lanjut. Karena waktu juga Bapak Ibu, saya sarankan untuk nakes. Selalu waspada bahwa kekerasan itu bisa terjadi pada siapa saja, kapan saja, dan di mana saja. Jadi pada nakes mana saja, siapa saja, kapan saja. Itu bisa terjadi. Enggak kemudian nakes ini bilang, kalau saya mah katanya enggak akan kena. Bisa kena. Karena kita tahu masyarakat kita ini mau tidak mau, suka tidak suka, penghargaan mereka terhadap tenaga kesehatan, saya menganggap minim. Kalau perlu menghargai nakes, tapi begitu ada apa-apa, kekerasan terhadap nakes, apakah melalui pengaduan kepada polisi, gugat secara perdata, ataupun kekerasan fisik. Itu bisa saja terjadi. Saya kemudian juga mensarankan, jangan pernah sendirian menghadapi pasien atau keluarga pasien. Minimal harus 2 nakes. Minimal. Kenapa? Karena kalau sendirian, itu tidak ada saksinya. Jadi selalu upayakan untuk berdua. Saran saya juga untuk nakes, begitu menghadapi kerumunan, harus waspada. Karena bisa saja terjadi kekerasan. Kalau sendiri atau cuma beberapa saja, itu nggak terlalu berani mereka untuk melakukan. Tapi begitu ada kerumunan, lebih dari 5 orang, 10 orang, bisa saja terjadi kekerasan. Lanjut. Saran untuk ID. ID beserta organisasi lain, Persi, Arsi, dan lain-lain, mengusulkan kepada Kemenkes agar dibentuk Permenkes tentang perlindungan hukum nakes. Undang-undang mengatakan sudah, normanya menentukan sudah hak nakes untuk mendapatkan perlindungan hukum. Tapi apa yang ada di dalam undang-undang ini tidak cukup. Harus ada peraturan pelaksanaannya. Pernah nggak ada Permenkes tentang perlindungan hukum nakes? Ajukan. Nah, kemudian saran saya yang kedua, ID beserta organisasi profesi lain berupaya membentuk standar keselamatan nakes nasional. Yang ketiga, ID sebaiknya menjalin hubungan dengan kepolisian, udah MOU saja, tapi jangan hanya di atas kertas, laksanakan. Begitu juga sebaiknya menjalin hubungan dengan pihak kejaksaan, bagian dari pemerintahan juga. Nah, ini 4 saran saya. Karena waktu juga Bapak Ibu katanya saya 15 menit, rasanya udah 15 menit. Sekian dan terima kasih.